Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat sekalian? Jadi, sekarang kita akan membahas tentang apa sih yang akan kita lakukan di pengelolaan kinerja guru ini. Maksudnya adalah karena gini, kemarin kan di bulan Januari kita sudah melakukan perencanaan untuk penilaian kinerja kita di PMM. Lalu kemudian di bulan Februari kemarin, baru-baru ini, setelah kita sudah merencanakan, kemudian setelah disepakati, lalu selanjutnya di bulan Februari kemarin, kita sudah melakukan persiapan untuk masuk ke tahap observasi, di mana observasi ini akan berlangsung di bulan Maret. Nah, mungkin Bapak Ibu guru hebat sekalian banyak yang bertanya-tanya, apa sih yang akan dilakukan pada pelaksanaan observasi ini atau pada pelaksanaan kinerja ini? Nah, di video kita kali ini kita akan membahas bahwa pada saat pelaksanaan kinerja atau pada saat pelaksanaan observasi berlangsung. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, di akun kita masing-masing itu ketika kita sudah melewati tahap disepakati, tahap perencanaan, kemudian disepakati, kemudian kita sudah melakukan tahap persiapan observasi, kita telah mengisi rubrik observasi, lalu kemudian kita sudah mengumpulkannya, memasukkan jadwal dan mengumpulkannya, maka automatically di akun kita akan tampil seperti pada layar ini, di mana Bapak Ibu guru hebat sekalian, kita akan masuk ke tahap pelaksanaan kinerja. Nah, di tahap pelaksanaan kinerja ini, tampilannya itu akan seperti ini. Jadi akan ada tentang bagaimana sih pelaksanaan observasi di kelas. Nah, kalau Bapak Ibu guru hebat sekalian itu kemudian bertanya-tanya, nah mari kita cek bersama, kita langsung masuk pada cek langkah observasi kembali. Nah, di cek langkah observasi ini, di pelaksanaan observasi, jadi perlu kita lihat bahwa, pada saat kita sudah mengisi dokumen persiapan atau mengisi semua rubrik, maka selanjutnya kita sisa menunggu atasan melakukan observasi. Nah, kebetulan di akun saya ini, saya sudah berkonsultasi dengan atasan dan saya sudah mengisi dokumen persiapan saya. Lalu kemudian selanjutnya yang saya lakukan adalah sisa saya menunggu atasan untuk melakukan observasi di kelas, di mana di sini saya sudah menjadwalkan pelaksanaan observasi saya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa mengklik tadi ya. Jadi kita bisa klik tadi, masuk ke ini, menunggu atasan melakukan observasi, lalu kemudian kita klik cek rincian, dan kemudian di rincian observasi ini ada jelas dan sangat tertera di sini dengan jelas bagaimana langkah observasi kelas akan berlangsung. Nah, di sini jelas di akun kita masing-masing bahwa ada beberapa langkah observasi yang akan dilakukan atasan. Yang pertama, jelas bahwa observasi ini akan dilakukan pada jadwal yang sudah kita tentukan. Jadi seperti itu, ada jenjangnya jelas, dan kemudian kelasnya jelas, kemudian mata pelajarannya juga jelas. Nah, kemudian kalau kita bingung tentang atasan akan mengisi dokumen observasi itu yang seperti apa, jadi kayak gitu. Nah, di sini kalau kita lupa dengan apa yang sudah kita pilih sebelumnya, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian tidak akan melupakan tentang apa yang sudah kita pilih sebelumnya. Tapi tidak mengapa juga kalau kita mengecek kembalinya, kita bisa lakukan itu dengan cek rubrik observasi punya kita. Jadi kebetulan punya saya, karena setiap orang akunnya berbeda dan setiap pilihan berbeda, di akun saya kebetulan rubrik observasi kelas saya itu adalah fokus perilaku yang akan diobservasi itu adalah
yang muncul itu adalah fokus yang saya pilih pada tahap perencanaan. Dan kebetulan fokus yang saya pilih itu adalah instruksi pembelajaran, di mana di situ di instruksi pembelajaran ini yang mau fokus dinilai, fokus perilaku yang akan dinilai atau yang akan diobservasi itu adalah upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi, ilustrasi, atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, kebetulan dari 3 fokus perilaku yang diobservasi ini, fokus yang saya pilih itu adalah guru memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik. Nah, di sini automatically di akun kepala sekolah itu akan muncul apa yang menjadi pilihan saya dan kemudian apa perilaku yang akan diobservasi. Karena kebetulan ini yang saya pilih, yaitu guru memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik, maka fokus perilaku yang akan dinilai itu adalah perilaku yang dianjurkan ini. Yang pertama adalah guru menjelaskan konsep disertai dengan contoh yang familiar dengan kehidupan peserta didik. Yang kedua, guru menjelaskan konsep yang dikaitkan dengan isu atau topik sehari-hari yang relevan bagi peserta didik. Dan yang ketiga adalah guru memberi kesempatan pada peserta didik untuk berbagi pengalaman yang relevan. Nah, sekali lagi saya tegaskan di sini Bapak Ibu sekalian bahwa punya saya dengan punya Bapak Ibu sekalian itu berbeda-beda, tergantung pada fokus perilaku yang kita pilih pada RHK kita, lalu kemudian selanjutnya sekalipun lagi sama, itu mungkin akan berbeda pada pilihan kita pada fokus perilaku yang akan diobservasi. Jadi seperti itu. Nah, kalau kebetulan Bapak Ibu sekalian fokus kita sama, atau yang kita pilih itu fokus perilaku yang akan diobservasi itu sama dengan saya, yaitu instruksi pembelajaran, maka boleh jadi dari 3 pilihan ini karena ada 3 pilihan dan kita itu maksimalkan memilih 3. Artinya kita bisa memilih satu saja, bisa memilih 2, bisa juga memilih 3. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kebetulan yang saya pilih ini cuma satu dan saya fokusnya itu adalah poin nomor 2 dan kemudian perilaku yang akan diobservasi itu fokusnya adalah automatically yang saya pilih kemarin. Jadi seperti itu. Nah, berarti pada saat pelaksanaan observasi, itu perilaku yang akan diobservasi itu adalah apa yang telah saya pilih itu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk bisa membuat saya tidak, apa sih namanya, eee, was-was ya, atau mungkin H2C, harap-harap cemas, pada saat pelaksanaan observasi berlangsung, maka di sini saya punya trik, Bapak Ibu sekalian. Trik apa yang saya lakukan? Jadi, di modul yang saya persiapkan pada saat observasi kelas berlangsung, saya itu menuliskan dari awal, dari halaman depan modul saya, yang saya upload di PMM, ini cuman sekedar, apa ya, semacam sharing saja. Dan kalaupun misalnya kita berbeda, Bapak Ibu guru hebat sekalian, mungkin pada periode berikutnya, di bulan Juli sampai Desember, mungkin apa trik saya ini bisa Bapak Ibu juga, kalau memang bagus ya, buat Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa juga, apa ya, semacam di-follow up-lah, jadi seperti itu. Jadi, kebetulan di sini saya di modul ajar yang saya upload kemarin, sekalipun modul ajar itu opsional juga sih ya. Jadi kita kan diminta ada 3 pilihan, bisa modul ajar, bisa RPP yang kita upload kemarin, kemudian bisa juga dia berbentuk asesmen. Semua itu opsional, bisa kita unggah, dalam artian bisa kita upload, masuk, atau bisa juga tidak. Ini opsional, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita pengen fokus perilaku yang akan diobservasi itu benar-benar terfokus dan kemudian sesuai dengan apa sih perilaku yang akan diobservasi nantinya, maka
saya punya trik Bapak Ibu sekalian. Di modul ajar saya itu di halaman awalnya saya sudah buat memang seperti ini bahwa modul ajar saya fokus perilaku yang akan diobservasi itu adalah instruksi pembelajaran, pilihan saya adalah poin 2, kemudian perilaku yang akan diobservasi itu adalah ini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di modul ajar saya ini, Bapak Ibu sekalian, saya kemudian dari 3 hal dari perilaku yang akan diobservasi ini, saya membuat note-nya. Jadi seperti itu. Kebetulan metode pembelajaran saya yang akan saya lakukan nantinya pada saat diobservasi, itu adalah saya akan melakukan pembelajaran dengan metode discovery learning, discussion, penugasan, dan presentasi. Nah, di sini di kegiatan pembelajaran pada fokus perilaku yang akan diobservasi itu, karena ada 3 hal yang akan diobservasi di sini, perilaku yang harus saya tampilkan sesuai dengan apa yang saya pilih. Yang pertama itu adalah guru menjelaskan konsep disertai contoh yang familiar dengan kehidupan peserta didik. Jadi seperti itu. Jadi ini saya tuliskan atau masukkan dalam modul ajar saya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua itu ini juga saya include-kan. Jadi gitu ya. Kemudian yang ketiga juga itu bentuknya seperti ini. Tapi ini juga opsional Bapak Ibu sekalian. Bisa kita include-kan, bisa juga tidak kita include-kan. Yang penting perilaku yang akan diobservasi itu tampak pada saat kita diobservasi. Jadi ini yang menjadi catatan. Bahwa perilaku yang akan diobservasi ke kita itu boleh kita munculkan di di modul ajar kita atau di RPP kita, boleh kita munculkan, boleh juga tidak, ini opsional. Tergantung pada saat kita diobservasi, yang paling penting perilaku yang akan diobservasi itu tampak, jadi seperti itu. Karena kenapa? Fokus yang akan dinilai oleh observer itu adalah pada apa yang telah kita pilih, pada fokus perilaku yang telah kita pilih, itu yang akan diobservasi. Jadi gitu. Nah, kalau saya sih supaya kita tidak apa sih ya, keluar dari jalur yang mau diobservasi, maka saya membuat triknya tersendiri, yaitu pertama adalah saya tampakkan dari halaman awal supaya saya tidak lupa. Lalu kemudian di dalam perencanaan modul ajar saya ini, saya tuliskan, saya include-kan di dalamnya. Kalau memang Bapak Ibu sekalian sudah membuat itu dan kemudian mungkin tidak di-include-kan, mungkin bisa dibikin catatan saja ya, seperti itu. Lalu kemudian supaya pada saat pelaksanaan observasi itu kita tidak lupa berkenaan dengan perilaku apa yang akan diobservasi. Karena apa ya? Terkadang pada saat pembelajaran berlangsung mungkin saking asiknya kadang kita lupa. Oh, ternyata ada fokus perilaku yang akan diobservasi. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah apa ya, sekedar masukan dari saya, sharing, berbagi informasi. Mudah-mudahan kemudian pada saat pelaksanaan observasi ini, apa yang kemudian perilaku yang akan diobservasi itu, yang akan dinilai itu kemudian benar-benar apa ya, tampaklah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sekalipun demikian, yang perlu juga saya sampaikan di sini adalah bahwa di akun kita itu ada catatan perlu diperhatikan bahwa yang pertama, rubrik observasi itu hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika berlangsung observasi dan tidak menjadi penilaian akhir kinerja kita. Jadi kayak gitu. Jadi pada saat kita diobservasi, perilaku yang akan diobservasi itu hanya ditujukan untuk membantu atasan kita ketika observasi berlangsung. Tetapi ini bukan dari nilai akhir dari penilaian kinerja kita. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, penilaian akhir akan didasari oleh peningkatan kinerja kita dari sebelum observasi dan setelah observasi. Jadi seperti itu. Jadi yang menjadi penilaian akhir kita itu adalah apa yang kita
lakukan pada peningkatan kinerja kita. Bagaimana kita sebelum diobservasi dan bagaimana kita setelah diobservasi. Jadi, itulah yang akan menjadi dasar untuk peningkatan kinerja kita. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling penting adalah ya poin ketiga ini bahwa mari kita persiapkan dengan matang dan semangat. Mari kita pelajari rubrik observasi dan informasi lainnya di dokumen yang sudah kita unggah. Jadi kayak gitu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian pelaksanaan observasi kita itu insya Allah berjalan lancar dan tidak terkendala. Kemudian kita menjadi semakin semangat dan kemudian menjadi semakin meningkatkan kinerja kita dan kemudian membuat pembelajaran kita itu semakin berpihak pada peserta didik. Mungkin itu Bapak Ibu guru hebat sekalian, sekedar sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu guru hebat sekalian mendapatkan value lain setelah menonton video ini. Sekian dan terima kasih.